Halo teman-teman semuanya, salam petani sawit dari nol. Kembali lagi di channel kita teman-teman. Saat ini kita berada di kebun kita, yaitu kebun yang sering kita review atau kita bahas teman-teman. Mulai dari awal tanam sampai sekarang usia 20 bulanan teman-teman. Dan sekarang usia 20 bulanan sawit dengan jenis atau varietas PPKS 239 dan Simalungun teman-teman. Ini di lahan berbukit dengan jarak tanam 9 kali 9 teman-teman. Dan ini usia 20 bulanan teman-teman. Bonggolnya seperti ini teman-teman. Dan ini masih kita lakukan proses kastrasi teman-teman. Ini di usia 20-an bulanan ini mungkin kita akan sharing lah, berbagi sama pengalaman buat teman-teman, dan teman-teman juga beri masukan buat kita teman-teman. Bagaimana usia 20 bulanan ini, apakah bisa dihentikan kastrasinya teman-teman, pembuangan bunga dompetnya. Seperti yang kita lakukan saat ini, memang ini masih kita lakukan pembuangan teman-teman. Mungkin di usia 21 atau 22 bulan akan kita hentikan teman-teman. Tergantung dari bagaimana perkembangan dari bonggol sawit kita teman-teman. Ini memang kastrasi ini sangat mempengaruhi bonggol serta batang sawit kita teman-teman. Ini sering kita lakukan, ini contoh hasil dari pembuangan teman-teman. Pembuangan bonggol kita teman-teman. Memang di usia sekarang sebenarnya bunga jantan ini harus ditinggal teman-teman tadinya, tapi ya tidak apalah teman-teman, kita buang semua. Nanti di usia 22 bulan atau 21 bulan nanti setelah kita hentikan, ya kita hentikan semuanya pembuangan bunga teman-teman. Mungkin itu yang menjadi masukan lah buat kita teman-teman. Kalau teman-teman punya saran masukan bagaimana teman-teman dari segi bonggol ini yang kita bagikan ini, apakah masih bisa kita hentikan kastrasi atau kita lanjutkan kastrasinya teman-teman. Kalau menurut saya ini ya bisa dikatakan masih kurang teman-teman di usia 20 bulanan. Makanya saya pengen lihat di usia 21 bulan apakah sudah layak dihentikan kastrasi teman-teman. Atau nanti kita biarkan saja teman-teman untuk proses pembuahannya teman-teman. Tapi makanya kita ini, karena kita pemula teman-teman, makanya kita pengen ada masukan lah dari teman-teman subscriber serta teman-teman yang sering menonton video ini atau kebetulan menonton dari channel kita ini teman-teman. Saya meminta masukan lah dari teman-teman yang memang sudah senior maupun sudah berpengalaman di dalam berkebun kelapa sawit ini teman-teman. Kalau saya ya istilahnya masih pemula atau dari nol, ya saya tidak bisa menggurui ataupun memberi saran lah buat teman-teman. Mungkin saya hanya berbagi pengalaman yang pernah saya lakukan teman-teman, dan sering nanya-nanya sama orang, dan sering juga nonton di YouTube seperti kita atau teman-teman saat ini teman-teman. Makanya saya ini masih sama-sama belajar teman-teman, makanya pengen masukan maupun saran dari teman-teman bagaimana proses kastrasi teman-teman. Ini kita lakukan pembuangan bunga dompet teman-teman. Di usia 20 bulanan masih kita buang bunga dompet. Memang proses pembuangannya nih kita selalu buang di masih dompet seperti ini teman-teman, sebelum mengeluarkan buah teman-teman. Jadi saat usia seperti inilah paling pas untuk lakukan pembuangan bunganya teman-teman. Kalau sudah mengeluarkan buah itu nantinya sudah mengambil dari nutrisi yang atau pemupukan yang sudah kita lakukan teman-teman. Mungkin teman-teman yang punya saran, sebenarnya standar ataupun kemauan saya kemarin di usia 20 bulan atau 21 bulan akan saya hentikan teman-teman kastrasinya. Tapi dari segi batang juga harus disesuaikan teman-teman. Kalau usia batangnya masih kecil, ya mungkin saya lanjutkan kastrasi teman-teman. Makanya saya masih lihat perkembangan sawit saya ini, makanya masih di usia 20 bulan masih kita lakukan kastrasi teman-teman. Apakah 21 bulan ini nanti akan kita hentikan, ya kita lihat saja teman-teman perkembangannya teman-teman. Makanya
saya sambil menunggu komen maupun saran masukan teman-teman, apakah dihentikan sekarang atau dibiarkan teman-teman. Ini saya pengen sekali saran atau masukan atau kolom komentar teman-teman yang sudah pengalaman lah dalam mengurus TBM atau senior di perkebunan sawit ini teman-teman, yang sudah panen. Kalau saya ini kan istilahnya masih pemula teman-teman. Memang ada tetangga atau keluarga yang sudah panen memberi masukan, tapi ya mereka kebanyakan tidak dikastrasi teman-teman. Jadi kalau saya ini ya mencoba belajar hal baru dengan teman-teman semua, nonton YouTube juga, dan juga menanya-nanya sama orang yang sudah pengalaman teman-teman. Tapi kalau daerah saya ini ya kebanyakan ya biasa-biasa saja dalam perawatan teman-teman, tidak terlalu banyak lah. Dari segi pemupukan juga ya beda teman-teman kalau di sini. Makanya saya di sini terus melakukan kastrasi, ya belajar dari suhu-suhu yang ada di YouTube maupun subscriber kita yang sering komen di kolom komentar teman-teman. Ini seperti ini ya bonggolnya teman-teman, batangnya ini sudah lumayan sih menurut saya teman-teman. Tapi ya kita tunggu saja teman-teman bagaimana keputusan saya. Ya tergantung dari komen maupun masukan dari teman-teman semua di uh, kolom komentar channel ini atau YouTube ini teman-teman, video ini teman-teman. Kalau di usia 20 bulan ini masih kita lakukan kastrasi teman-teman. Jadi otomatis ya usia 24 bulan nanti belum panen ini teman-teman. Kalau kita biarkan sekarang ya bisa jadi 26 bulan sudah panen teman-teman. Tapi kalau sekarang ya masih kita kastrasi, berarti ini akan tertunda ya panen perdana kita teman-teman. Memang ya berbeda sama teman-teman yang punya sawit yang tanam bibitnya sudah besar, ya beda teman-teman. Kalau kita kan memang pas penanaman ya bibitnya masih sangat kecil, jadi ya pengaruh lah teman-teman. Ketinggalan 3-4 bulan itu lumayan pengaruhnya teman-teman, perkembangannya lumayan berbeda. Biarpun ya dari bibit kecil ini perkembangannya cukup pesat juga teman-teman, tapi kalau bibit yang sudah umur setahun dengan bibit yang umur 5 bulan 6 bulan kita tanam ya berbeda lah perkembangannya teman-teman. Apalagi perawatannya maksimal teman-teman. Kalau kita ya perawatannya biasa-biasa saja teman-teman. Makanya ya kita masih sama-sama belajar lah teman-teman, dengan biaya maupun keadaan dompet kita juga masih kurang lah teman-teman. Dari teman-teman maupun yang sudah senior maupun yang sudah berkecimpung di dunia persawitan sudah lama teman-teman. Makanya kita di sini pengen masukan lah dan saran dari teman-teman. Semoga saya juga bisa sukses seperti teman-teman semua dalam berkebun sawit teman-teman. Dan ini kita ini ya masih sama-sama belajar. Semoga kebun sawit kita ini bisa menjadi percontohan, biarpun dari segi perawatan kita sederhana dan permula juga dari awal kita nanam ini jadi percontohan buat teman-teman dan jadi memori lah buat saya dalam berkebun sawit, dan juga jadi dokumentasi saya teman-teman, bagaimana perawatan, gangguan, kendala yang ada, serta bagaimana sistem perawatan kita. Ininya kedepannya pengen nanam lagi ya kita sudah ada dokumentasi maupun punya saran masukan dari teman-teman yang banyak di kolom komentar. Ini sangat membantu saya lah teman-teman, khususnya dalam perawatan sawit saya ini teman-teman. Mungkin kalau memang teman-teman punya kendala atau punya masalah di perkebunan sawitnya juga bisa cari channel kita ini dan tanyakan kepada kita ya teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang bisa membantu, terus saya juga kalau bisa membantu menjawab ya saya akan jawab teman-teman. Mungkin ini sharing yang dapat kita bagikan untuk teman-teman saat ini teman-teman. Sawit kita yang berusia 20 bulanan ini semoga membantu kita semua
Salam petani sawit dari nol. Terima kasih sudah menonton.